Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin membagikan sebuah tips mengenai tentang cara mengobati kumis keriting pada ikan lele, teman-teman. Jadi seperti dalam contoh video ini ya. Nah, kebetulan ini di tempat saya ada bibit ikan lele yang terkena penyakit kumis keriting. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu, ada yang belum paham mengenai tentang penyakit kumis keriting ini. Silahkan teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir ya, karena saya akan jelaskan mengenai tentang bagaimana cara penanganannya dan juga kumis keriting itu bagaimana sih ciri-cirinya. Tonton dan simak video ini ya. Kumis keriting itu ada indikasinya ataupun ada ciri-cirinya. Biasanya bagian kumisnya itu mengeriting ya, seperti namanya kumis keriting ya. Dan ikan lele ataupun bibit ikan lele yang terkena penyakit tersebut biasanya tidak bertahan lama apabila tidak segera diatasi ya, karena kumis keriting ini adalah salah satu dari penyakit yang berbahaya pada ikan lele. Apabila ada ikan lele yang terkena penyakit kumis keriting ini, biasanya tidak lama kalau tidak segera ditangani itu akan terjadi kematian ya pada ikan tersebut. Lalu apa sih penyebab dari kumis keriting ini? Kumis keriting ini biasanya disebabkan karena amonia yang terlalu tinggi pada dasar kolam ya teman, ataupun pada ruang kolam ya. Anggap saja kolamnya itu mungkin teman jarang dibersihkan ya, seperti contoh dalam video ini. Walaupun terlihat secara kasat mata ini kolamnya itu baru dibersihkan ya, memang saya baru bersihkan karena ini kemarin kolamnya sangat keruh sekali ya, dan ini saya baru bersihkan dan saya isi air baru. Nah, kumis keriting ini biasanya selain dari amonia ataupun kotoran yang menumpuk pada dasaran kolam, kumis keriting ini juga bisa disebabkan karena suhu pada kolam tersebut terlalu tinggi ataupun terlalu panas ya. Selain dari suhu dan terlalu panas, kumis keriting ini juga bisa disebabkan karena air hujan yang masuk pada kolam, karena pertumbuhan bakteri itu akan lebih cepat ya, atau kadar asam yang meningkat. Itu bisa mengakibatkan imun pada ikan lele itu menurun ya. Nah, cara penanganan atau cara mengobati penyakit kumis keriting ini, teman-teman bisa melakukan penanganan yang harus teman-teman lakukan adalah jangan memberikan pakan pada ikan tersebut ya, atau kita puasakan. Nah, lalu kapan sih kita bisa memberikan pakan pada ikan lele kalau kita puasakan? Dalam proses memberikan pakan pada ikan lele yang terkena penyakit kumis keriting, biasanya saya berikan pada malam hari teman-teman. Jadi apabila teman-teman mengalami ikan sakit ya, sebenarnya ikan sakit jenis apapun ya, kita kalau bisa itu ketika mengobati ya, kalau kolamnya itu di luar, kalau kita memberikan pakan itu kita kasihlah pada malam hari ya, dan berikanlah dosis ataupun pemberian pakannya itu kita kasih seperempat dari porsi normal. Misal contoh ya, sekilo dalam sekali pemberian pakan, kita kasih seperempatnya saja ya. Dan ketika kita memberikan pakan, pastikan pakan sudah kita rendam atau kita bibis terlebih dahulu. Nah, dengan bertujuan supaya ikan tersebut itu pencernaannya itu tetap ada isian pakan, tapi dia tidak kenyang. Kalau dia kenyang, biasanya itu akan lebih mudah bakteri tersebut untuk menyerang pada ikan tersebut ya, sehingga akan lebih parah lagi. Nah, setelah kita sudah melakukan penanganan yang pertama, kita puasakan ikan ya. Lalu penanganan yang kedua yang harus kita lakukan ketika sudah kita puasakan adalah kita harus menyiapkan tempat yang sudah kita bersihkan atau kita sterilkan ya. Kita sikat atau kita bersihkan, lalu pindah ikan ke kolam yang kita sudah bersihkan tadi. Nah, kenapa harus kita pindah? Kenapa kok tidak kita obati di tempat secara langsung? Dan bagaimana kalau kita tidak mempunyai tempat atau kolam yang lain? Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kalau saya nggak punya media kolam lagi gimana bang? Nah, jadi kalau teman-teman tidak mempunyai kolam lagi, teman-teman tetap saja bisa mengobati di tempat tersebut ya, tapi prosesnya akan jauh lebih lama atau lebih mudah kalau kita pindah di kolam yang sudah kita bersihkan. Nah, kenapa ketika kita memindah ikan ke kolam yang sudah kita bersihkan,
itu baru kita obati, tidak ketika kita puasakan langsung kita obati. Jadi ketika kita melakukan pengobatan di kolam yang sudah steril, itu tentunya akan jauh lebih mudah untuk pengaplikasiannya, teman-teman. Jadi kalau berbeda kalau kita mengobati di tempat yang mungkin di sarangnya secara langsung, itu akan jauh lebih susah ya. Apabila kita tidak pindah ikannya, kita harus mengganti air dan kita isi lagi, biasanya itu akan lebih sulit ya. Nah, lalu yang ketiga, penanganan yang harus kita lakukan adalah berikan penanganan obat booster ataupun berikan obat dan juga garam brosok pada ikan tersebut. Nah, pengaplikasian obat itu biasanya saya lakukan pada malam hari dan juga pagi hari. Nah, untuk dosisnya, untuk ukuran kolam saya itu sekitar 1,5 kali 3, itu dosisnya saya kasih sekitar 2 tutup ya, 2 tutup botol ya. Nah, itu saya kasih ke kolam ya, dan itu kita lakukan dengan air dan kita sebar ke kolam, dan itu kita berikan pada malam hari saja ataupun pagi hari. Siangnya kita nggak usah. Kalau malam hari kita kasih 2 tutup dan paginya kasih 1 tutup. Nah, kalau bisa ketika teman-teman melakukan pengobatan ya pada ikan lele, pastikan sebelum kita memberikan pakan ya. Jadi kalau malam hari kan kita kasih pakan ya. Misal kita memberikan pakan pada malam hari, sebelum kita kasih pakan, kita kasih obat terlebih dahulu. Barulah 1 jam kemudian kita kasih pakan dengan porsi yang sedikit. Nah, dalam pemberian pakan ini teman-teman ya, yang keempat adalah ketika kita memberikan pakan, pastikan pakan tersebut kita bibis juga dengan obat booster tadi ya. Tentunya dengan dosis yang sangat sedikit, karena dia masuk ke dalam pencernaan ikan, sehingga akan jauh lebih berisiko apabila kita memberikan obat yang terlalu banyak ya. Nah, selain kita memberikan pengobatan dari luar, kita harus melakukan pengobatan dari dalam ya. Untuk dosis yang saya gunakan biasanya sekitar 0,2 ya, ataupun 0,5 ya, tergantung dari jumlah ikan ya, ataupun jumlah pakan yang kita berikan. Nah, untuk yang kelima, yang harus teman-teman lakukan ketika mengobati penyakit pada ikan lele kumis keriting ini adalah berikan penutup pada media kolam ya. Ketika pada siang hari, kalau teman-teman sudah memberikan penutup ya, biasanya ikan akan menggantung ya. Kalau ikan sakit pasti akan menggantung ya, tidak seperti ikan sehat. Dia akan menggantung, dan apabila sinar matahari secara langsung terkena pada ikan tersebut, biasanya penyakitnya akan lain lagi ya, akan timbul penyakit-penyakit yang lain ya. Mungkin timbul kena penyakit air monas ya, ataupun lendir lepas dan lain sebagainya. Maka dari itu kita kasih penutup yang rapat ya, dengan bertujuan ikan supaya tidak terkena sinar matahari secara langsung. Nah, lalu bagaimana dengan cara mengobati secara alami? Dengan mengobati secara alami, teman-teman bisa menggunakan daun pepaya ya, dan juga garam brosok ya. Itu kita kasih pada pagi dan malam hari ya. Itu kita aplikasikan. Kalau untuk malam hari kita blenderkan jus daun pepaya kurang lebih sekitar 3 atau 4 lembar ya. Lalu untuk paginya kita kasih 2 lembar ya. Jus seperti itu, tergantung dari ukuran kolam teman-teman ya. Dan kita jus daun pepaya, lalu kita ambil sarinya ya, dan kita berikan pada ikan. Dan untuk daunnya itu sendiri kita buang ya, dan kita masukkan, karena kalau terlalu banyak nanti pasti akan keruh lagi ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman dalam proses mengobati ikan lele yang sakit itu harus kita tenang ya, pengaplikasiannya itu jangan kita gegabah untuk memberikan obat-obatan yang mungkin karena banyak sekali obat-obatan yang untuk mengobati kumis keriting ini. Nah, dalam pengaplikasiannya biasanya itu 1-3 hari ya, itu ikan mulai ada perkembangan. Tapi dalam kasus yang parah biasanya sampai 1 minggu ya teman-teman ya. Jadi maka dari itu teman-teman harus bersabar, jangan sampai teman-teman wah ini 1 hari kok belum sembuh, saya ganti obat lagi. Jadi jangan seperti itu ya. Kita harus konsisten pemberian obatnya, dan cara-cara yang saya sampaikan tadi itu harus sesuai dari yang saya sampaikan. Nah, ini adalah booster Introvlog yang saya gunakan untuk mengobati penyakit kumis keriting pada ikan lele teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ini sebelumnya ikan yang di sini ini di sebelah sini ya teman-teman, ini karena kotor jadi saya bersihkan dan saya pindah di kolam sebelahnya supaya dalam proses pengobatannya itu lebih maksimal ya.
Nah, ini juga masih kotor ya, masih kolamnya masih belum saya pindah ataupun bibitnya masih belum bisa pindah, sehingga dalam proses pengaplikasian obatnya nanti kurang maksimal ya. Bisa sembuh tapi tentunya yang seharusnya 3 hari mungkin bisa memakan 5 atau 1 minggu ya, 5 hari sampai 1 minggu, 3 sampai 1 mingguan lah ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat. Dan apabila ada suatu kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah menekan tombol like dan subscribe, dan juga untuk teman-teman khususnya yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Oke, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman ya.